Ini kalau sudah begini kan tinggal dijumlah atasnya. Bahwa bawahnya udah sama nih, penyebutnya udah sama ya, sama-sama 15. Berarti tinggal dijumlah atasnya aja, yaitu 10 tambah 3 sama dengan 13 per 15. Gitu. Gampang kan? Halo adik-adik, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang cara operasi bilangan pecahan ya. Jadi termasuk di dalamnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Di video kali ini kita akan coba dulu penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, untuk adik-adik yang baru bergabung dengan channel Ardimatika atau adik-adik yang belum subscribe channel Ardimatika, di subscribe dulu dong ya. Caranya tinggal klik tombol merah yang ada di bawah video ini, kemudian dinyalakan loncengnya. Tujuannya adalah agar nanti ketika ada video terbaru dari Ardimatika, kalian tidak ketinggalan videonya. Oke? Nah, jika sudah, langsung aja kita bahas materinya seperti apa. Ya, baiklah. Di sini kita belajar dulu penjumlahan ya. Kita belajar tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana caranya penjumlahan pecahan? Misalnya kita punya, langsung contoh aja ya, langsung contoh. Misalnya contoh sederhana dulu, misalnya 2/4 ditambah 1/4. Ini sama dengan berapa? Ayo, bisa nggak? Nah, caranya kalau masih bingung gitu kan, kalau masih bingung gimana sih caranya kita menghitung 2/4 ditambah 1/4? Ya kembali prinsipnya kita memahami pecahan ya, bahwa 2/4 artinya 2 bagian dari 4 gitu kan. Kalau 1/4 berarti 1 bagian dari 4 keseluruhan. Nah, ini bisa kita ilustrasikan begini. Jadi 2/4 itu berarti ini kan, kalau misalnya kita gambarkan kayak gini ya, 2/4 ini kita bagi 4 ya, jadi ini ada 4 gitu kan. Nah, kemudian 2/4 berarti 2 dari 4 kan nih ya. Oke, ini menyatakan 2/4 yaitu 2 bagian dari 4 ditambah 1 dari 4 berarti ditambah 1 dari 4 nih ya. Jadinya apa? Jadinya yang ke hasil ada 3 kan, berarti jadinya 3 dari 4, jadi 3 dari 4 seperti itu ya. Bisa ya dipahami ya. Ayo lagi, misalnya apa? Misalnya 2/5 ditambah 1/5 misalnya, ini sama dengan berapa? Nah, ini bisa diilustrasikan juga. 2/5 berarti kita membuat sesuatu yang dibagi rata 5 gitu ya. Misalnya kita punya ini ya, kita bagi 5 nih, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 2 dari 5 berarti 1 ya, 2. Oke ya. Yang ini melambangkan bilangan 2 dari 5, yaitu 2/5. Sedangkan ditambah 1 berarti ditambah 1 dari 5, berarti ambil lagi nih 1 bagian dari 5 itu gitu. Nah, jadi hasilnya apa? Jadinya ada 3 kan, ada 3, 1, 2, 3 3 dari keseluruhan yaitu 5. Nah, seperti itu ya. Jadi 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. Oke. Nah, coba lagi. Misalnya apalagi? Misalnya 2/7 ditambah 3/7 misalnya. Ini sama dengan berapa? Ayo, bisa langsung nggak? Nah, kita bikin lagi ya. Sesuatu gitu dibagi 7 karena kan keseluruhannya 7 ya. Kita bikin sesuatu yang dibagi 7. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, sekarang 2/7 berarti ini ya, coret 2, arsir 2 gitu ya. Jadi ini melambangkan bilangan 2 dari 7.
ditambah 3/7 berarti bikin lagi 3 lagi gitu ya, tambah 3 lagi dari 7 ya, jadi 1 2 3 gitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya yang kecoret ada berapa? 1 2 3 4 5. Oh ternyata 5 dari 7 seperti itu. Gampang kan? Nah sekarang coba bisa ditarik kesimpulan nggak? Ayo adik-adik, kalau bisa lihat ini 2/4 ditambah 1/4 ternyata hasilnya 3/4 ya. Kemudian 2/5 ditambah 1/5 ternyata hasilnya 3/5. Kemudian 2/7 tambah 3/7 ternyata hasilnya 5/7. Gimana tuh? Coba diperhatikan. 2/4 tambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Nah ternyata 4-nya tetap nih ya, diketik ya. Ternyata 4-nya tetap. Nah yang di bawah tetap, yang di atas saja yang berubah, yaitu yang ini jadi 3. Oh ternyata 2 tambah 1 gitu kan ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini juga gitu nih, 2/5 tambah 1/5 sama dengan 5-nya tetap nih, yang bawahnya tetap nih jadi per 5, kemudian yang di atasnya 3. Oh ternyata 3 itu 2 tambah 1 kan, 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Bisa ya dipahami ya. Nah coba ini juga nih, 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Nah ternyata 7-nya tetap ya, 7-nya tetap ya. Berarti kalau begitu di atasnya saja yang dijumlah ya, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5 kayak gitu ya. Jadi berdasarkan ini bisa ditarik kesimpulan kan adik-adik ya, bahwa kalau menjumlahkan pecahan, kalau syaratnya apa? Penyebutnya sama ini. Kalau dia sama, kalau 4 maka harus sama-sama 4 ya. Kalau 5 maka harus sama-sama 5 gitu ya. Kalau 7 maka harus sama-sama 7. Nah kalau sudah sama seperti itu, maka yang perlu kita jumlahkan atau yang perlu kita hitung atau yang perlu kita tambahkan itu cukup yang di atasnya saja ya. Jadi di atasnya saja tuh yang dijumlahkan, berarti ini 2 tambah 1 3 gitu ya. 2 tambah 1 3, 2 tambah 3 5 seperti itu. Gampang kan? Nah kalau paham, coba sekarang tanpa harus kita menggambar kayak gini ya. Coba misalnya apa ya, misalnya 2/3 ditambah 1/3. Nah berapa? Oh penyebutnya sama nih ya, 3 dengan 3. Kalau begitu tinggal jumlahkan atasnya, 2 tambah 1 berarti 3, 3/3 gitu ya. Lagi misalnya misalnya apa ya, misalnya 2/6 gitu ditambah 3/6. Nah ini penyebutnya sama-sama per 6, berarti hasilnya juga nanti sama per 6. Tinggal jumlah atasnya aja, yaitu 2 tambah 3 yaitu 5 itu. Gampang kan? Lagi ya biar mahir, 3/8 ditambah 2/8. Nah sama dengan berapa? Penyebutnya sama ya kan, 8 berarti ini jadinya hasilnya per 8 nanti. Atasnya tinggal ditambah, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 gitu ya. Jadi hasilnya 3/8 tambah 2/8 sama dengan 5/8. Gampang kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ininya nggak sama ya. Bagaimana kalau yang penyebutnya ini nggak sama? Ini kan sama semua. Kalau 3 ini 3, ini 6 ini 6 ya. Kalau 8 8. Nah sekarang bagaimana kalau tidak sama ya? Bagaimana caranya kalau tidak sama? Ya mudahnya kalau nggak sama ya samain dulu dong gitu kan, samain dulu biar kita bisa pakai cara ini gitu. Contoh misalnya apa? Misalnya kita punya lagi nih contoh lagi ya, misalnya yang nggak sama penyebutnya, misalnya 1/4 ditambah 1/2. Nah ini kan nggak sama. Ya, ingat cara ini ya, kalau tinggal ditambahkan aja atasnya itu bisa dilakukan kalau yang di bawahnya udah sama angkanya. Jadi ini sama-sama 3, jadi tinggal tambahkan atasnya. Nah kalau ini kan nggak sama, yang satunya 4 bawahnya, yang satunya 2. Gimana dong caranya? Berarti harus samakan ya. Samakan dulu bawahnya. Oke. Nah caranya gimana? Caranya
adik-adik bisa cari KPK-nya ya. Kan udah bisa dong ya cari KPK dari ini 4 dengan 2 ya. KPK dari 4 dengan 2 berapa? Yaitu 4 kan ya, 4. Berarti kalau begitu yang ini tetap nih jadi per 4, kemudian yang ini yang per 2 jadi per 4 kayak gitu ya. Nah sekarang yang 1/4 ini agar jadi per 4 gimana? Ya kali 1 kan, kalau 4-nya jadi 4 jadi kali 1. Nah kalau di bawahnya kali 1 maka di atasnya kali 1 juga. Berarti kalau begitu 4 kali 1 4, yang ini 1 kali 1 juga 1 gitu ya. Nah sekarang yang 2 ini gimana caranya biar jadi 4? Ya kali 2 dong ya. Ya 2 biar jadi 4 itu dikali 2. Nah kalau di bawahnya kali 2 maka di atasnya juga harus dikali 2. Kalau begitu yang di bawah 2 kali 2 4, yang di atasnya juga kali 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2 gitu ya. Nah sekarang udah sama nih ya, udah sama bawahnya sama-sama 4. Berarti kalau begitu tinggal ditambah aja atasnya, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3/4 gitu. Jadi 1/4 ditambah 1/2 itu sama dengan 3/4. Itu bisa ya. Nah coba contoh lain, misalnya apa ya, misalnya 2/3 ditambah 1/5 misalnya. Nah ini berapa? Ayo samakan penyebutnya dulu ya. Samakan penyebutnya berarti cari KPK-nya dari 3 dan 5. Oke, carilah KPK-nya si 3 dan 5. Berapa KPK-nya 3 dan 5? Ayo berapa? 15 ya. Nah KPK-nya 3 dengan 5 adalah 15. Berarti ini jadi per 15 ditambah per 15 gitu. Jadi yang si per 3 ini kita jadikan per 15, yang per 5 ini juga kita jadikan per 15. Nah jadi yang si 3 ini agar jadi per 15 digimanain? Nah 3 jadi 15 kan kali 5 ya. 3 kali 5 15. Nah kalau di bawahnya dikali 5 maka atasnya juga harus kali 5. Oke, berarti kalau begitu di bawahnya 3 kali 5, di atasnya berarti 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10 ya. Jadi 2 kali 5 10. Nah sekarang yang 5 ini yang di bawah ini, yang ini agar jadi 15 digimanain? Dikali 3 kan? 5 kali 3 ya. 5 kali 3 15. Nah kalau di bawahnya kali 3, di atasnya juga dikali 3. Jadi 5 kali 3 15, yang di atasnya 1 kali 3 sama dengan 3 gitu ya. Jadi sama dengan berapa? 10 ini kalau sudah begini kan tinggal dijumlah atasnya. Bawahnya udah sama nih, penyebutnya udah sama ya, sama-sama 15. Berarti tinggal dijumlah atasnya aja, yaitu 10 tambah 3 sama dengan 13/15 gitu. Gampang kan? Lagi coba berapa? Misalnya 1/3 ditambah 3/4 misalnya ya, tambah 3/4. Ayo gimana nih? Ya disamakan dulu penyebutnya ya kan. Ini 3 dengan 4, cari KPK-nya. KPK 3 dan 4 apa? Ayo KPK 3 dan 4 apa? 12 ya. Jadi ini jadinya per 12 ditambah per 12 sama dengan per 12 gitu ya. Nah sekarang tinggal isi ini nih atas-atasnya. Ayo yang 12 ini, yang 3 ini ya, 3 ini diapain biar jadi 12? Ya kan kali 4 kan. Nah kalau di bawahnya kali 4 maka di atasnya juga harus kali 4 ya. Kalau di bawahnya kali 4 maka di atasnya kali 4. Jadi yang di bawah kali 4 maka di atas 1 kali 4 jadinya 4 gitu ya. Kemudian yang ini 3/4, 3/4, yang 4 ini biar jadi 12 diapain? Dikali 3 kan. Jadi 12, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi di bawahnya kali 3, di atasnya juga kali 3. Jadi yang di atasnya harus 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya. Nah udah sama nih, penyebutnya udah sama-sama 12. Kalau begitu tinggal tambah pembilangnya aja kan. Jadi 4 tambah 9 sama dengan 13 ya. Jadi 13/12 seperti itu. Oke, bisa ya. Nah sekarang coba
Kalau sudah paham, coba ini ya, coba kerjakan ini. Misalnya berapa ya, 4/6 gitu ditambah 2/3 misalnya ya, ini sama dengan berapa? Kalian boleh jawab di kolom komentar ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Oke, sekarang setelah tadi kita belajar tentang penjumlahan pecahan, sekarang kita coba pengurangan pecahan ya. Nah tadi kan penjumlahan tuh, nah sekarang pengurangan ya, sama aja sih prinsipnya ya. Misalnya apa? Misalnya kita punya contoh ya, langsung contoh nih. Contoh ya. Contoh. Nah berarti kalau misalnya kita punya apa ya, 3/4 gitu ya. 3/4 dikurangi 1/4. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau bingung ya, kalau adik-adik masih bingung nih, pakai aja prinsip yang tadi ya, bahwa 3/4 itu artinya apa? Artinya ngambil 3 dari 4 keseluruhan kan gitu. Jadi kita bisa gambarkan kayak gini. Ya. Kita bisa gambarkan kayak gini. Jadinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah 3 dari 4 berarti 3 kan, artinya 3 gitu ya. Kemudian dikurangi 1 dari 4 ya, dikurangi 1 bagian dari 4. Berarti kalau begitu yang tadinya ada 3 bagian yang kita ambil, sekarang kurangi 1, berarti hilangkan 1 kan gitu ya. Jadinya hilangkan 1. Nah jadi gitu. Oke. Nah jadinya apa? Jadinya sisa ini 2 ya, ada 2 dari 4. Jadi sisanya hasilnya 2 dari 4. Seperti itu. Bisa ya? Ayo lagi, misalnya 5/6 dikurangi 3/6 misalnya. Ya. Ini sama dengan berapa? Lagi ya, kita ilustrasikan lagi. Jadi 5/6 dikurangi 3/6 berarti kita buat dulu yang 6-nya ya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita punya 6 potong. Nah 5 dari 6 berarti yang kearsir 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini adalah mewakili 5 dari 6. Nah sekarang dikurangi 3/6. Berarti kalau begitu yang tadinya 5 sekarang kurangi 3. Berarti kurangi 3 apa? Ayo. 1. Aduh salah. Hilang dia ya. Ya. Yang ini 1 ya. Kemudian yang ini. Nah ya 2 ya kan. Kemudian baru 2 kan. Nah 1 lagi nih ya. Jadi 3. Oke. Nah udah, kita kurangi 3. Sisanya apa? Sisanya ada 2 ya. Jadi sisanya 2 dari 6 gitu. Bisa ya? Lagi coba. Misalnya 3/4. Udah ya, 3/4 udah. Sekarang misalnya 2/3 ya. 2/3 dikurangi 1/3. Nah, ayo sama dengan berapa? Ya kita gambarkan coba ya. Kalau 2/3 berarti kita buat yang 3 bagian ya. 1, 2, 3. Oke. Nah 2/3 berarti 2 bagian dari 3 keseluruhan, yaitu ini ya. Kemudian ini. Oke. Ini 2/3 kan. 2/3. Nah sekarang kurang 1 dari 3. Nah yang tadinya 2 kita kurangi 1. Yang tadinya 2 dari 3 kita kurangi 1 dari 3. Berarti yang ini yang kita kurangi 1. Nah udah ya. Nah sekarang sisanya apa? Sisanya cuma 1 kan. Ya udah, sisanya 1 dari 3. Berarti ini 1/3. Seperti itu. Gampang ya. Nah sekarang kalau adik-adik perhatikan, coba sama aja kan kayak penjumlahan tadi. Ternyata kalau penyebutnya dah sama nih sama-sama 6 ya, sama-sama 3. Nah ternyata hasilnya cukup kurangkan yang di atasnya saja.
Jadi kalau penyebutnya udah sama, tinggal kurangkan yang di atasnya. Jadi yang ini per 4, jadi 3 dikurang 1, 2 gitu ya. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1. Gampang kan? Ya, coba biar lebih baik lagi, coba langsung yang cepat ya. Misalnya kita punya 3 per 4 dikurangi 2 per 4. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya, tinggal karena penyebutnya udah sama ya, 4 berarti tinggal kurangkan aja. 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 4 gitu. Lagi ya, misalnya apa? Misalnya kita punya 5 per 7 dikurangi 2 per 7. Nah, berarti ini tinggal kurangkan atasnya karena bawahnya udah sama ya, sama-sama 7. Berarti 5 kurang 2 sama dengan 3 per 7. Gitu ya, bisa ya. Nah sekarang kalau banyak gimana ya, misalnya gini, misalnya 7 per 9 dikurangi 3 per 9 dikurangi 2 per 9 ya, sama aja, tinggal kurangkan di atasnya aja. Ini kan sama, penyebutnya udah sama semua, sama-sama 9, jadi tinggal kurangkan atasnya aja. Jadi 7 kurang 3 gitu ya, 7 kurang 3 4, kurang 2 2, jadi ini hasilnya 2 per 9 seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Ini kan sama semua ya. Sekarang bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Sama aja ya dengan penjumlahan tadi. Caranya disamakan dulu penyebutnya. Oke, disamakan penyebutnya caranya dengan mengalihkan sesuatu gitu sehingga menjadi KPK-nya ya. Contohnya misalnya 1/2 dikurangi 1/4 ya. 1/2 dikurang 1/4 gimana ya, adik-adik cari KPK 2 dengan 4 itu kan 4 kan, kurang per 4 sama dengan, nah gitu. Berarti 4 isi 2 ini agar jadi 4 diapain? Dikali 2 kan, berarti yang di bawah kali 2, di atas 2 kali 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Kemudian yang 1/4 agar jadi 4 ya udah kali 1, berarti ini kali 1 gitu. Nah sekarang penyebutnya udah sama nih, sama-sama 4, berarti tinggal kurangkan atasnya, yaitu 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 1/4 itu ya. Oke, sekarang lagi misalnya 2/3 dikurangi 1/4 misalnya ya. 2/3 dikurangi 1/4 sama dengan berapa ya, adik-adik cari KPK-nya. KPK-nya 3 dengan 4 apa? KPK 3 dan 4 kan 12 ya. 12 dikurangi per 12 sama dengan ini. Oke, nah sekarang si 12 ini dari 3 agar jadi 12 diapakan ya, agar jadi 12 kan dikali 4 kan. Berarti yang di bawahnya kita kali 4, maka di atasnya kita kali 4 juga. Jadi 3 kali 4 12, yang di atasnya 2 kali 4 sama dengan 8. Oke? Nah sekarang yang 4 ini agar jadi 12 diapain? Dikali 3 kan? 4 kali 3 kan 12. Berarti kalau begitu yang di bawahnya kali 3, maka yang atasnya kali 3 juga. Jadi ini sama dengan 3. Oke? 1 kali 3, 3. Nah sekarang udah sama penyebutnya, sama-sama 12, berarti tinggal dikurangkan atasnya saja ya. 8 dikurang 3 sama dengan 5 gitu. Jadi hasilnya 5/12. Bisa ya? Jadi inti dari penjumlahan dan pengurangan pecahan yang pertama apa? Yang pertama penyebutnya harus sama dulu ya. Kalau sudah sama penyebutnya maka tinggal operasikan pembilangnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Ya kalau penyebutnya nggak sama, maka samakan dulu penyebutnya. Setelah sama, baru operasikan pembilangnya. Seperti itu. Gampang kan? Nah, baiklah adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang operasi bilangan pecahan ya. Jadi kalian sudah belajar tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, berikutnya kita akan belajar lagi nanti operasi perkalian dan pembagian dalam pecahan. Nah, seperti apa? Ya, ditunggu ya. Jadi agar kalian tidak ketinggalan, nanti silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya yang berwarna merah di bawah video ini.
Jadi nanti ketika kami sudah upload, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Jadi nggak ketinggalan. Oke? Baiklah kalau begitu, sekian dulu video kali ini. Semangat terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.